Ya, halo, assalamualaikum. Datang lagi ke konten Wala Jumatan edisi setahun kayaknya ini sudah ya. Alhamdulillah. Semoga bisa terus ada konsisten dan bisa membawa manfaat. Nah, jadi untuk di pekan ini ya tanggal berapa tuh? Tanggal 24 Juli tuh khotibnya tuh membawakan tema terkait bulan Safar. Nah, di mana memang Safar gitu ya, bagi kalangan di bangsa Arab pada waktu sebelum Rasulullah itu diasosiasikan pada bulan ngesial gitu. Dimana karena bulan Safar ini setelah 3 bulan haram dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Di sini yang dimana salah satunya adalah terdapat larangan berperang di 3 bulan haram tersebut serta Rajab gitu ya nanti. Nah, jadi ketika bulan Safar ini boleh berperang dan yang terjadi banyak musibah, banyak terjadi kehilangan dan cobaan itu terjadi di bulan Safar. Gitu ya. Ini kan kita tahu tradisi Arab zaman jahiliyah di mana ya orang memang menghormati bulan haram, tapi ketika sudah bukan bulan haram mereka melakukan banyak kemaksiatan dan peperangan. Ya makanya beranggapan bahwa kalau sudah masuk bulan Safar tuh ya, bulannya sial gitu. Kemudian masuk ke pengertiannya, Safar sendiri artinya itu sepi, sunyi, kosong gitu. Karena kan ngikutin kebiasaan bangsa Arab ketika waktu itu kebanyakan mereka itu bepergian keluar rumah baik untuk dagang maupun perang. Kalau ada Ibnu Katsir menjelaskan Safar sumia bidzalika li khulwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian. Di Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Darut Thayyibah halaman 146. Menurut Ibnu Mansur wafat di 771 Hijriah menyampaikan ada beberapa alasan di balik penamaan bulan Safar. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, orang Arab memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan Safar. Kemudian yang ketiga, pada Safar, orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang. Sehingga kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang Arab. Nah, gitu. Nah, kemudian datang Rasulullah SAW dan ya menghapus itu ya. Safar itu tidak lagi jadi hal ataupun bulan yang sial karena memang ya setiap bulan ya berlaku sama gitu ya, kita punya rezeki dan ujian itu dan lain-lain. Jadi dikembalikan lagi bahwa Safar itu tidak
terasosiasi dengan bulan yang sial. Nah, ini sabdanya. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiarah wala tiarata wala hamata wala safar wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak ada pula tanda kesialan dan tidak pula burung tanda kesialan. Tidak juga ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit juzam sebagaimana engkau menghindar dari singa. Nah, dari penjelasannya Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati mengatakan hadis ini ditujukan untuk menolak keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliyah yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, baik keburukan maupun kebaikan. Selain itu juga menolak setiap penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah. Misalnya yang terjadi salah satunya adalah entah di mana, entah kayaknya di Arab juga nih ngeliatin hadis ini ya, membaca hadis ini ya. Kalau burung itu ketika keluar misalnya ke kanan atau ke kiri, entah ya, waktu itu penjelasan di mana, ke kanan atau ke kiri, misalnya ke kanan beruntung maka mereka berangkat tuh buat berdagang. Tapi kalau burungnya ke kiri gitu, misalnya terbang ke kiri, itu tandanya sial, maka mereka nggak berangkat. Nah, ini beberapa kejadian yang dilaksanakan untuk menepis anggapan bulan sial. Yang pertama, Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pada bulan Safar. Kemudian juga pernikahan Ali dan Fatimah juga bulan Safar. Hijrah dari Mekah ke Madinah juga bulan Safar. Perang pertama Abwa terjadi bulan Safar. Pada bulan Safar terjadi juga perang Khaybar. Gitu ya. Nah, jadi itu beberapa hal gitu ya. Jadi ketika kita menyikapinya ya tidak ada bulan sial, tidak ada tanda-tanda kesialan gitu ya. Selain apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ya pastikan kita menjalani hidup ini dengan kalau kebaikan yang sudah kita punya dan melakukan sebaik-baiknya amal yang bisa kita lakukan. Tidak penting bulannya. Tidak harus menunggu bulan Ramadan baru kita melaksanakan seoptimal mungkin, tapi juga tetap kita cicil-cicil kebaikan-kebaikan kita yang bisa kita lakukan selama bulan-bulan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.